benar-benar kita bisa jadi apa ya, witness company yang benar-benar from nothing, from ideation from gitu ideation ya. sampai bisa mereka raise Big besar amount, sampai mereka benar-benar besar itu kan ya seru aja. There's something to it gitu ya. Iya, benar. benar. What's more important, growth or revenue? Kalau menurut gue ya, again ya. Atau dua-duanya, growth of revenue. As a businessman ya, kita ngomongnya as a businessman. Yeah. As a businessman. Of course. When you build a business ya, you need to think how to grow your business. Correct. Tapi ya juga how to maintain your revenue and the bottom line as well. Yep. Oke, Nalar People, balik lagi sama gua Ray, host Nalar Bicara. Kali ini gue kedatangan tamu yang super special karena dia ini adalah orang yang pertama kali percaya dengan startup Ledger Al. Jadi yang pertama yang invest di Ledger Al as a venture capitalist adalah ini orang. Everyone please welcome Rexy. Halo. Thank you for coming, bro. Thank you juga for having me. Jadi gimana sih ceritanya lu? Gue pengen ngobrol sih kayak lu di awal gitu ya, dari lu mulai sampai lu sekarang bisa lu kerja bareng Mas Ahmad Zaki tuh gimana sih ceritanya lu starting as a consultant or something? Ya. So gue awalnya itu dari gue bachelor beres. Gue lanjut di consulting, Oke. Di situ gue anak Big Four nih. Ya, anak Big Four. 2 tahun di situ. Terus gue decided buat lanjutin master. Waktu itu gue ngambilnya di Prancis. Dari situ ya setelah gue ngambil master gue mikir kan, wah nih gue mau apa nih nextnya karirnya. Terus gue karena ya gue tahu dari awal gue ngambil master itu kan gue maunya di finance lah. Finance, terus gue pelajarin lagi yang menarik apa ya. And ini waktu tahun berapa tuh? 2000? Itu 2000, gue itu master tuh 2018 ya. 2018, oke. Jadi itu 2018 tuh pada saat lu mau looking for the career path gitu ya. Gue udah tahu kayaknya gue pengen fokus di finance, cuman gue belum tahu nih which area of finance. Gitu kan. Karena finance kan ada 2 ya, ada buy side, ada sell side gitu kan. Terus gue pelajarin gitu, kayaknya lebih seru yang ini ya, buy side. Buy side juga kan ada 2, ada VC, ada PE gitu kan. Gue pelajarin kayaknya VC lebih seru deh, ketemunya sama founder kayak lu, ini kan banyak ngobrol, idenya lebih keren-keren gitu kan. Dari situ, kayaknya. Tapi waktu lu considering itu waktu masih di Prancis apa lu udah balik ke Indo tuh? Itu masih di Prancis. Oh, masih di Prancis, oke. Masih di Prancis. Jadi dari yang di Prancis itu setelah gue beres, gue apply tuh cari-cari kerja di VC. Nah, gue waktu itu pengen coba di Europe dulu. Di situ gue dapet my first job as a venture capitalist itu di Jerman. I see, oke. Di Hamburg. Jadi itu kayak boutique VC. Dia kayak micro fund. Spesifik fokusnya tuh di logistik, supply chain. Jadi karena itu VC itu ada inilah, dia punya fund, dia manage fund ya dari municipal, dari city-nya itu di Hamburg. Gitu, karena tema Hamburg itu kan lebih ke logistik, supply chain gitu, jadi fokusnya di area situ. Tapi mereka fokus di Germany startup only atau the entire itu Europe gitu? Entire Europe gitu. Jadi portofolio gue waktu itu nggak hanya dari Jerman, tapi ada juga yang dari Prancis, ada juga yang dari East Europe kayak Lithuania itu ada. Wow, so quite a big market juga berarti itu tap into ya. Oke. Nah terus abis setelah lu di situ berapa tahun dari 2018 itu? Itu gua di Jerman tuh setahunan lah. Terus abis itu COVID hit. Abis itu gue mikir kan, 2020. Ya, jadi pas COVID hit lu masih di Europe? Masih. Jadi pas COVID hit masih di Europe, terus udah gitu ya sempat mikir juga, kayaknya nih. Lu masih ada chance buat balik ke Indo? Waktu itu masih kan. Karena gue ingat waktu COVID tuh ada di ada waktu di mana everyone kind of nggak ada flight kayak gitu kan. Ya waktu itu masih bisa. Cuma waktu itu gue masih decide kayaknya coba dulu deh di sana. Cuman lama kelamaan
kayaknya makin nggak ada future nih di sini kan, karena di sana juga kebetulan waktu itu paperworknya ada issue, visa kebetulan expired gitu kan. Wah kayaknya multiple of a lot of things gitu ya. Jadi kayak wah harus cari lagi nih opportunity mana. Terus udah gitu ya pelajarin juga kan kayaknya venture capital itu as a venture capital kayaknya nextnya rising market itu di Southeast Asia dan Indonesia itu is the biggest one of the biggest market in Southeast Asia gitu. Jadi wah kayaknya balik Indo oke juga. Gitu. Dari situ kebetulan dikenalin sama temen ke Mas Zaki. Dia mention, oh Mas Zaki Bukalapak ini setelah dia exit ini dia bikin fund loh, yang mungkin mau aktif juga as a VC gitu, karena ya visionnya ya pengen bantuin lah new generation founder build a company that hopefully can be the next unicorn juga gitu. I can definitely feel that. Nah, from founder to founder. Jadi dari situ visionnya menarik juga gitu kan. Dari situ ngobrol lah, ketemu Mas Zaki dan dia langsung minta coba lu bantuin gue deh buat manage di fund ini. Abis itu ya lanjut deh sampai sekarang. Tapi lu waktu berarti making decision setelah lu balik ke Indo atau masih itu setelah balik Indo. Setelah balik Indo. Jadi ketemu pas lagi COVID gitu. Iya benar. Jadi waktu itu meeting juga masih online semua. Iya. Nah, tadi mungkin lu udah sedikit touch ya tentang perjalanan lu dari mulai selesai kuliah terus kerja, emang lu udah tertarik gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang ngebikin lu tertarik di dunia startup dan investment secara apa ya? Karena kan tadi lu bilang finance itu kan luas kan. Tapi what makes you like really liking startup and investments side of it gitu? Mungkin yang membuat gua tertarik untuk fokus dia di startup ini, startup investment ini mungkin karena di startup investment ini lebih banyak chance-nya buat gue belajar juga, karena gue juga secara passion juga gue sangat tertarik sama entrepreneurship dan kayaknya di situ gue ngelihat kayaknya dealing with a lot of founders nih menarik ya. Kita bisa discuss tentang bisnis idea, gimana ngebantu founders itu build the company, scale the company. Ya dari situ lebih dinamis juga kan relationship-nya antar investor and founders. Jadi menurut gua sih ya lebih menarik aja ya. Gitu. Dan benar-benar kita bisa jadi witness company yang benar-benar from nothing, from ideation sampai bisa mereka raise besar sampai mereka benar-benar besar itu kan. Ya seru aja. There's something to it gitu ya. Iya benar. Ya, nah kalau misalkan dari pandangan lu gimana sih kayak sekarang ini kan kita lagi in a tech winter ya, basically cost of capital is rising, terus kayak general market kayaknya lagi pesimistik banget kan. Nah kalau dari sisi lu sendiri, dari sisi VC as a VC gitu, cara VC untuk bisa add value to the portco company-nya mereka tuh kayak gimana sih? Mungkin gue jelasin juga ya, kalau sekarang ini tech winter-nya juga kan pasti cycle lah. Cycle, totally agree. Jadi pasti ya sama lah kayak di capital market, pasti ada bullish time, ada bearish time, jadi ya pasti ada cycle-nya gitu. Dan unfortunately ya sekarang lagi winter. Jadi apa sih yang biasanya sering gue discuss sama founder-founder yang jadi part of portfolio gue ya gue cuma mau make sure ya mereka punya enough runway di mana ya mereka bisa tetap doing their business sih. Itu one of the most important thing gitu. Jangan sampai ya runway tipis, situationnya juga belum menentu, mereka harus bensinnya habis, mereka harus stop the operation. That's itu yang disayangkan banget tuh kalau misalnya udah di tengah jalan. That's why gimana sih caranya buat punya sustainable runway itu ya berarti secara business wise juga kan harus proven juga kan, harus sustainable juga. Jadi dari sisi fundamental bisnisnya juga harus bagus gitu, dimana ya mereka as a company, as a business ya harus bisa monetize dari ya produk atau services yang mereka punya. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang tuh udah nggak lagi kayak tractions just user only gitu ya. Jadi udah benar-benar
let's go back to the basic of the business. Yes. How you gonna earn your revenue? At the same time, how you gonna chase your profitability? Yes. So, Yes. itu yang kayaknya jadi tema yang paling sangar nih di Tech Winter ini ya. Okay. Dan I think ya Tech Winter ini juga it's a good thing juga ya buat kita ngelihat ibaratnya ini tuh Tech Winter itu kayak saringan. Benar. Gimana company yang bisa ngelewatin this situation ya harusnya company yang benar-benar berarti proven dia secara fundamentalnya bagus gitu. Dan biasanya ya kita ngeliatin beberapa company yang started in the bearish situation tuh biasanya malah mereka tuh ada bigger opportunity buat jadi big company gitu. Upside-nya nantinya. Exactly. To name a few, Amazon, Airbnb. Airbnb kalau nggak salah 2008 ya kalau nggak salah. Pas lagi benar. Financial crisis gila-gilaannya banget. Benar. Jadi ya itu dibalik kesusahan itu pasti nanti ada ininya lah. Tapi bener sih kayak yang dialamin sama Ledger Audio sendiri juga kayak ya kita reassess ulang gitu kan. Okay, how are we going to survive this winter gitu kan ya. Jadi ya gua sama Adrian juga pastinya kayak mikirnya definitely different from when we first getting the investment money gitu kan. Jadi ya I think definitely ada pros and cons, tapi menurut gua prosnya ya making the founders a lot more stronger sih after this. Agree. Tapi boleh kasih ini lagi gak kayak example lagi gak? Apalagi sih lu biasanya kayak lu kayak interaksi lu dengan portco company lu kayak gitu kan. Biasanya kan yang gua benar-benar ngerasain lu punya support tuh kayak ngenalin dengan potential customers gitu kan, ngenalin dengan ya networking lah basically kan. Ada lagi nggak yang lu biasanya kayak supporting the founders gitu? Ya, kayaknya kalau dari kita sih ya karena emang spiritnya kita benar-benar pengen bantuin founders ya. Jadi ya kita quite involved juga. Once the founder need us ya kita willing buat turun tangan lah buat bantuin apa sih yang mereka butuhin gitu. Jadi ya for example ya kalau mereka butuhnya network buat mereka acquire new customer ya kita bantuin di sana. Atau mereka butuh discuss buat lebih ke strategic thinkingnya mereka, kayak misalnya dia mau develop produk baru, offering baru, itu juga bisa kita bantu juga. Jadi kayak ini ya, kayak teman buat tektokan gitu ya. Oke, ini gue punya ide nih, menurut lu kayak gimana gitu ya. Jadi lebih cair lah ya. Jadi kita mau memposisikan diri kita juga bukan as an investor gitu. Dimana kalau as an investor tuh kesannya tuh ada jarak ya antara investor sama ya portofolionya gitu. Nah, kita di sini yang memposisikannya juga kita as a partner juga gitu. Itu definitely something yang gue bisa rasain sih dealing with Init, supportnya definitely there man. Gitu. So, oke, sekarang ini kan kayak gue balik lagi touching mengenai Tech Winter ya, di nggak cuma di Indonesia kan, tapi di seluruh dunia gitu. Jadi the amount of funding decreasing gitu. Kalau misalnya dari startup, gue bisa relate karena amount of fundingnya sedikit, multipliersnya mungkin jadi lebih kecil kayak gitu kan. Nah, kalau dari sisi visi sendiri kayak lu, apa sih yang menjadi beda banget gitu ya dari sebelum Tech Winter sama setelah Tech Winter kayak gitu? Mungkin dari sisi proses kita jadi jauh lebih hati-hati ya. Karena Tech Winter ini juga kan kita juga ngelihat banyak ternyata company-company ini yang dying gitu, yang ternyata secara bisnis modelnya itu nggak proven. Nggak working. Even though mereka udah raise besar gitu, cuman ya selama bisnisnya nggak proven ya ternyata mati juga gitu. Jadi dari situ kita ngebuka mata kita bahwa ya buat kita invest buat nyari new company itu harus benar-benar ya secara like I said fundamentalnya juga bagus gitu. Yang dimana dari bisnis modelnya proven, path to profitability-nya jelas gitu. Itu sih yang cukup ngebedain ya. Oke. Jadi prosesnya makin lebih stringent lah sekarang ya intinya ya.
Terus mungkin number of deals kalau misalnya number of deals pasti juga ada impactnya ya. Karena pasti kan di mana VC slowing down ya pasti number of investment happen juga turun kan? Dan juga yang mungkin cukup kelihatan juga supply dari new founders coming juga turun gitu karena mungkin ya not only investor yang wait and see tapi potensial founder yang mau build company juga wait and see juga gitu kan? Karena mungkin ya karena secara news itu so negatif jadinya mereka juga takut kan buat start gitu. udah kalah perang duluan sebelum nyobain gitu. Ya. Oke, jadi memang founder supply-nya itu juga lumayan berkurang juga ya selama TechWinter ini. Kalau misalnya kita ngomongin startup di lokal ya, ekosistem lokal gitu, menurut lo apa sih yang bisa dilakuin ya? Baik dari segi eksternal atau internal. Oke, let's say eksternal dari sisi keseluruhan Indonesian tech system gitu. Apakah menurut lo apa sih yang dibutuhin gitu untuk supaya ekosistem kita tuh lebih baik gitu ke depannya? Apakah more people ya, maksudnya tech talentnya available atau lebih kayak regulation yang lebih friendly gitu, atau mungkin capital marketnya yang bisa absorb buat potential exit gitu. Menurut lo apa sih yang bisa dikembangkan lebih gitu dari ekosistem startup Indonesia? Mungkin kalau menurut gua personally ya semuanya pasti harus di-improve sekali berbarengan gitu. Iya, jadi mungkin dari yang paling atasnya dulu, dari capital marketnya dulu ada beberapa unicorns company yang udah IPO tapi ternyata nggak perform cukup baik. Nah mungkin ya dari situ juga jadi bahan assessment juga gimana capital market kita ini bisa lebih friendly lah buat startup ini gitu kan. Nggak dipunish kayak regular company gitu ya. Tapi in another hand ya itu juga pelajaran juga bahwa pada saat kalian punya dream exit buat IPO berarti ya secara bisnis juga kalian udah harus pikirin juga buat build company yang punya strong fundamental tadi gitu. Karena kalau enggak ya cukup susah juga gitu kan. Jadi dari capital marketnya juga bisa di-improve gitu kan buat lebih friendly ke company-company startup ini biar future exitnya jelas gitu kan. Kalau dari regulation ya depend dari which sector. Cuman ya sejauh ini yang gue lihat ya beberapa regulators itu udah cukup accommodate ya dengan perkembangan ya startup ini gitu. Nah kalau dari talent mungkin sekarang kita talent itu udah cukup banyak ya. Oke, udah cukup. Supply-nya mungkin udah cukup banyak gitu kan. Tinggal ya gimana caranya ya banyak company lagi yang bisa nge-absorb talent ini gitu kan. Right, oke. Dengan adanya tech talent ini kan malah yang kita lihat kan banyak layoff gitu kan. Jadi bisa bilang ya sekarang supply-nya ini lagi banyak. Oke. Ya, tapi memang kayak yang kalau misalnya kita ngeliat di news sekarang ya memang karena TechWinter ini banyak tech startup yang tadinya hiring gila-gilaan kan. Sekarang karena udah fundingnya udah rada-rada udah kering lah ya, udah mulai rada kering, akhirnya mereka lay off. Dan gue ngeliat juga ada kayak suatu perpindahan nih, jadi pada mulai moving towards kayak masuk ke GovTech for example, atau mulai mungkin diabsorb lagi sama bank kayak gitu, jadi balik ke conventional businesses gitu. Dan mungkin yang cukup penting juga sih kalau dari ekosistem ini ya, yang gua rasa masih kurang dan harus diimprove tuh mungkin pembibitan new founders ini nih gitu kan, mungkin dari kampus-kampus lah atau mungkin ya ada acara networking gitu yang bisa support lah buat nge-empower new founders ini. Gitu. Dan sebenarnya new founders juga kayak gue ngeliat postingan lu the other day, it doesn't really have to be graduated from overseas kan. True. Nggak harus yang overseas gitu loh. Padahal kayak founder dari UI gitu kan udah sebenarnya juga
capable juga gitu. Ya, dan kita udah ada buktinya ya. Exactly. Contoh Mazaki itu graduated from ITB, Gibran Ifisheri ITB, gitu, dan mereka bisa ngebuktikan kalau mereka ya bisa build a unicorn companies juga kan. Totally agree. Jadi nggak usah harus kayak apa ya bahasanya tuh up your up your credential gitu, just to get the attention from VCs gitu ya. Bener-bener unfortunate sih. Nggak semua problem itu harus diselesaikan dengan tech kayak gitu kan. Nah tapi menurut lu gimana sih caranya tech company itu bisa ngebikin masyarakat Indonesia itu jadi istilahnya naik kelas gitu loh, ya kan? Karena gue personally sangat yakin gitu dengan adanya teknologi itu kita bisa kita punya leverage gitu untuk naik kelas kayak gitu kan. Pendapat lu kayak gimana? Kalau pendapat gue sih juga sama ya. Sebenarnya tech itu kan enabler ya buat kita naik kelas gitu kan. Exactly. Nah, tinggal ya kita lihat aja yang tadi, nggak semua solusi itu perlu tech. Mungkin ya benar juga gitu. Dalam artian ya mungkin nggak semua solution atau itu, high tech lah ya gitu ya. Yang benar-benar sophisticated gitu ya. Yang harusnya bisa di solve simple, cuman dibikin ribet gitu. Nggak usah yang ribet-ribet banget gitu. Iya. Cuman ya tech itu ya pasti needed ya buat kita naik kelas juga gitu. Apalagi ya kita secara population juga kan cukup besar gitu kan. Dengan seiring berjalannya waktu ya pasti tech itu ya cukup krusial gitu buat kita gitu. Iya. Jadi mungkin kayak bener nggak sih kalau misalnya kita sebenarnya like maybe 5 years behind dari misalkan market yang lebih advance gitu. Kita nggak usah ngomongin US lah ya. Kalau misalnya US mungkin kita udah cukup jauh, kayak misalnya sama India aja. Gimana sih komparasinya menurut lo? Kalau lagging itu pasti ada ya. Itu ya nggak bisa kita pungkiri lah. Biasanya ya kita lagging ya sekitar 5 tahun tuh mungkin bener ya. That's why benchmark kita di dunia tech ini kan kebanyakan ya ke India sekarang kan gitu kan. Karena the size of population gitu kan ya, mungkin secara market ya mirip-mirip gitu kan, dan mereka ya lebih advance lah secara tech developmentnya gitu kan, startup developmentnya. Jadi ya biasanya apa yang berhasil di India biasanya suka banyak jadi acuan buat beberapa founders atau investor juga, apa nih yang kira-kira bisa jadi the next big thing di Indonesia juga based on what happening in India. In India ya. Jadi itu sebagai benchmarknya untuk both investor dan founders juga ya untuk ngebikin. Oke. Nah sekarang ini kan everything ChatGPT took us by the storm gitu kan. Kayak jadi gue denger beberapa stories semenjak ChatGPT dirilis, kayak banyak startup yang tadinya building the same thing jadi either mati atau mereka scrap the whole thing, terus mereka becoming like a rapper gitu kan. Nah kalau misalnya lu starting startup today in this kind of funding winter gitu, lagi di winter time kayak gini, what would you do? Gitu. What kind of startups that you would be doing? Mungkin kalau misalnya gue ditanya sekarang startup apa yang bisa gue lakuin ya itu depend ya. Maksudnya gue juga belum pikiran sih industri. Gak apa-apa, biar yang denger kan tahu nih. Oh iya benar juga nih. Industrinya apa? Cuman yang pasti harusnya sekarang itu jauh untuk bikin sebuah startup itu sebuah produk harusnya jauh lebih simple. Dengan adanya ChatGPT, kalian nggak perlu kayak PhD AI yang dimana mungkin cukup mahal lah buat hire mereka buat building the product. Ya dimana kalian bisa manfaatin produk-produk yang udah ada gitu buat build ke MVP gitu. Kira-kira apa nih kalau misalnya di Indo nih yang what's hot, yang kira-kira menurut lu bakalan ada use case-nya banget nih? Gitu. Kayaknya banyak ya. Kayaknya kalau dari apa yang kira-kira bisa jadi hot ya mungkin di Indonesia ini masih banyak lah opportunity-nya ya. Karena ya as a market kita gede banget. Kayak contohnya consumer, di sektor consumer itu pasti besar banget, dan ya mungkin dari report apa yang udah keluar gitu kan kita ngeliat kalau pertumbuhannya consumer kita naik terus. Jadi ya mungkin ya consumer market atau enabler di sana atau ya supporting tech yang bisa support consumer itu mungkin bisa jadi opportunity juga
Jadi itu yang startup yang lagi lo cari. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Gue soalnya coba ngasih ini nih, ngasih clue nih kan buat yang dengerin kan, siapa tahu Rexy lagi nyari startup yang kayak gini nih, siapa tahu kan tiba-tiba ada yang reach out di LinkedIn gitu kan. Ini gue ada apa namanya startup gue lagi bikin ini nih, should be interested. Kalau kita sih nggak apa ya terpatok dari sisi industrinya apa gitu. Kita benar-benar agnostik, ya semua ide yang menarik menurut kita ya pasti gue liatin lah. Nice. So there you go. For you, buat kalian yang lagi berusaha untuk cari funding, coba reach out sama Rexy di LinkedIn. Because that's how we start, right? Yeah. That's how we start. LinkedIn, man, the best. Lu bisa connect dengan orang yang lu biasanya nggak connect gitu. So that's pro tip number 1. True. Nah, going ke depan nih, tren 2024 gitu ya. Lu tadi bilang lu startup lebih ke sektor agnostik ya. Tapi ada spesifik nggak sih yang lu sekarang lagi liatin kayak gitu? Mungkin kalau sektor-sektor apa yang menarik ya. Tadi lu udah nyebut consumer kan? Consumer satu. Terus juga ya mungkin B2B. B2B ya. Something related with B2B itu always interesting. Terus ya mungkin sekarang yang lagi hot juga climate tech. Ya even though kalau gue personally juga masih gue pelajarin juga use case-nya gimana, opportunity-nya gimana. Even though the fund udah ready semua kan kalau kita lihat newsnya, cuman kan as an investor kita juga harus ngerti kan use case-nya ini apa sih di tech, di climate tech ini. Gitu ya. Terus udah gitu ya mungkin healthcare. It's definitely one of the biggest hot topic juga, walaupun ya kita juga masih kita liatin ya apa sih di dunia health ini innovationnya gitu. Kayak gimana ya? Despite mereka punya barrier cukup tinggi ya kalau misalnya health ya. Terus juga ya fintech juga masih cukup menarik. Ya sekarang tinggal cari ya inovasi fintech 2.0-nya ini apa? Kayak gitu. Gimana? Kalau bisa dibilang kalau fintech 1.0 ya udah keisi semua nih, udah cukup crowded. Udah lumayan crowded ya. Jadi lagi coba mencari lah dengan adanya mungkin AI ini, siapa tahu ada yang bisa build something new, new verticals juga di setiap industri gitu. Oke. Nah, again 2024 temanya funding winter, lu bilang dari sisi Didi juga lebih stringent gitu kan. Kalau misalnya udah buat founder-founder yang udah raise fund nih sekarang nih, what's more important, growth or revenue? Kalau menurut gue ya, again ya. Atau dua-duanya, growth of revenue. As a businessman nih, kita ngomongnya as a businessman. Founder as a businessman. Of course. When you build a business ya, you need to think how to grow your business. Correct. Tapi ya juga how to maintain your revenue and the bottom line as well. Ya, jadi ya dua itu sih saling terikat sih, nggak bisa milih gitu. Nggak bisa. Karena ya as a businessman ya kita juga harus mikir kan gimana ini bisnis gua harus growing gitu kan, gimana harus dapat profit gitu kan. Jadi at the same time lu mesti jadi top of mind juga kayak benar ya. Jadi ya itu dua hal yang menurut gue sih ya as a founder ya emang harus mikirnya kayak gitu ya. Dua-duanya itu important gitu. Maksudnya lucu, nggak bisa cuma satu doang gitu. Exactly, kayaknya lucu juga kalau misalnya kalian benar-benar ngejar growth at all cost, tapi ya bawahnya udah bukan zamannya lagi gitu kan. Jadi kayaknya udah bukan zamannya deh. Jadi definitely what you're saying, revenue is important, the growth of the revenue juga important, and at the same time how you going to use your capital efficiently to reach that positive EBITDA gitu ya. Karena ya buat founders ini kan ya bisnisnya mereka ini kan bisa dibilang kayak baby-nya mereka. Benar. Jadi ya harus make sure ya take care of them lah, the bisnis gitu kan. Jangan ya kayak benar-benar maksain growth tapi ya nggak lama dying gitu. I mean that's the reality of the zero interest rate
startups gitu ya, which is happening during COVID gitu, COVID time 2021-2022. But yeah, I think bro, thank you so much ya for coming. My pleasure. It's my pleasure to have you here, and thank you so much for your support all this while. Appreciate it. Thank you. Thank you.